Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidni Anasaridai dengan NIM 235189936SV 23096 akan menyampaikan video pembahasan dan demonstrasi terkait praktikum pemrograman geospasial desktop acara keempat dan kelima. Siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan information system pada perangkat lunak, sesuai yang disampaikan oleh Nur Cahya dan Habibah pada tahun 2022. Software Development Life Cycle atau SDLC dalam konteksnya berkaitan dengan proses pengembangan software yang berdiri sendiri tanpa memerlukan koneksi jaringan atau ketergantungan pada perangkat lunak lainnya. Tahapan dalam SDLC bertujuan berbeda, dengan proses yang disesuaikan kebutuhan proyek yang dibuat melalui metodologi seperti prototyping model yang membuat prototype model untuk mendapat umpan balik pengguna, spiral model untuk menjalankan proses melalui 4 fase, yaitu perencanaan, analisis risiko, pengembangan dan evaluasi, incremental model yang proyeknya dibagi menjadi bagian-bagian kecil secara bertahap untuk ditambah pada proyek, waterfall model yang setiap tahapannya mesti selesai sebelum lanjut pada tahap berikutnya dan lain sebagainya. Menurut Kute dan Surabi pada tahun 2014, model incremental di SDLC digunakan ketika membuat proyek teknologi baru yang sumber dayanya belum tersedia sebelumnya, seperti pengembangan sistem online untuk pemrosesan transaksi. Konsep SDLC digunakan untuk merencanakan, membuat, menguji, dan menerapkan sistem informasi data pariwisata pada Kabupaten Gunung Kidul. Dikaitkan pada jenis metodologinya, sistem informasi yang dibuat ini bisa termasuk dalam metodologi incremental yang membuat setiap fungsionalitas barunya pada iterasi pengembangannya. Dibuat komponen sistem secara bertahap, mulai dari komponen utama main window, kemudian add point, dan juga pop-up. Program yang dibuat menggunakan script dan form di Visual Studio Code berjalan pada desktop tanpa diperlukannya koneksi internet dan server eksternal yang lain, sehingga disebut standalone desktop application. Berdasarkan Goel dan Prevent pada 2014, aplikasi desktop standalone yang dapat berdiri sendiri dan mudah digunakan sehari-hari dengan antarmuka yang sederhana serta fungsi kontrol yang tersedia pada tampilannya. Program yang dibuat digunakan secara lokal, artinya pengguna tidak perlu melibatkan browser dan juga koneksi internet untuk memudahkan mobilitasnya. Tampilan formnya langsung dirancang melalui Visual Studio Code yang tidak bergantung pada antarmuka web browser dan menggunakan tools-tools yang disediakan pada toolbox. Dot Spatial yakni pusaka library yang mengambil bagian dalam pembuatan software GIS di environment.net melalui tools kontrol peta yang disediakan pada toolbox. Menurut Setiawan pada tahun 2016, penggunaan library Dot Spatial dijalankan melalui metode eksperimental. Artinya, penggunaannya belum sepenuhnya stabil atau teruji dalam semua kondisi penggunaannya, sehingga masih terdapat banyak kemungkinan terdapat masalah dan keterbatasan saat menggunakannya. Developer selanjutnya dapat menampilkan peta yang interaktif pada aplikasinya untuk memvisualisasikan wilayah, pariwisata, lokasi objek wisata, dan rute jalan yang tersedia. Dot Spatial membantu dalam memanipulasi data spasial layaknya impor, ekspor, dan transformasi data spasial untuk mengelola data terkait lokasi objek, data rute, dan demografi. Terdapat fungsionalitas pada analisis programnya di Dot Spatial, seperti analisis jarak, overlay, dan cluster untuk memahami tren spasial lebih baik lagi. Integrasi yang melibatkan Dot Spatial Library kemudian dapat meningkatkan pemahaman terkait informasi yang disajikan. Selain Dot Spatial Library yang digunakan, terdapat library lain berupa Krypton yang diunduh melalui Nugget Package. Di program yang dibuat, terdapat beberapa fitur seperti tab view yang memiliki button zoom normal, zoom in, zoom out, pan, dan sebagainya, termasuk identify, length, area. Pada tab query, terdapat penggunaan list drop-down list yang akan
menginformasikan isi dari query yang telah diatur pada halaman script. Pada tab Edit, terdapat button Add Point dan Information. Begitu juga dengan Report yang memiliki button Export Map dan Export Table, dan pada tab Help memiliki bagian button Help dan About. Hal ini diperkuat oleh Solehawati dan Aji pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Dot Spatial menyediakan beragam fitur untuk mengembangkan software yang open source, mencakup pemetaan, analisis spasial, manipulasi, dan visualisasi untuk dimanfaatkan pada fokus data geografis. Di sini, pada bagian Table of Content, terdapat Tools Legend yang mana memberi informasi terkait layer yang ditampilkan pada map 1 di sampingnya. Selanjutnya terdapat tabel atribut yang disediakan di belakangnya. Di dalam fitur Add Point pada tab Edit, saya menyambungkan fungsi form lain, yakni Add Point dan Pop Up, untuk digunakan ketika hendak melakukan fungsi-fungsi lain. Hal ini pun juga mencakup fitur Create, Read, Update, dan Delete. Create untuk membuat fitur baru dari informasi yang telah ditambahkan pada form Add Point. Update untuk nantinya program mengupdate isi informasi data pariwisata pada Kabupaten Gunung Kidul. Dan Read untuk membaca informasi yang hendak disajikan pada map. Update menambahkan informasi baru, dan Delete pada form pop-up yang telah disusun. Dimulai dari penggunaan form main window pada scriptnya dimulai dengan import .spatial control, .spatial data, .spatial simbologi, topologi, dan sistem I/O yang menjadi penggunaan namespace dari fitur-fitur .spatial dan modul lainnya pada script di bawahnya. Diatur kelas utamanya berupa form main window, dan juga terdapat definisi-definisi kelas utama yang diperlukan untuk beberapa variabel string yang akan berisi path aplikasi dan sumber dayanya. Kemudian pada form main window load, ketika form main window-nya ditampilkan, dijalankan, dapat mengatur agar menampilkan layer batas adminnya dengan menuliskan letak SHP file path-nya sesuai direktori penyimpanannya, dan juga berupa legend text-nya dan juga sebagainya, dengan tetap mengatur definisi simbolnya sesuai dengan penampilan yang diinginkan. Terdapat pengaturan agar simbolisasinya tidak nol, dan juga memastikan agar kolomnya tidak kosong. Selanjutnya juga diatur untuk penambahan layer jaringan jalannya yang menyesuaikan variabel jalan SHP file path-nya sebagai jalur direktori pada file yang akan hendak dimasukkan. Diatur beberapa skema yang akan mengatur simbolisasinya seperti warna, ukuran, dan bentuknya. Pembuatan skema ini berdasarkan dari penamaan kolomnya pada remark. Terdapat beberapa jalan kolektor, jalan lokal, jalan lain, dan jalan setapak yang mana nanti masing-masing akan disesuaikan jenis simbolisasinya sendiri-sendiri. Juga diatur untuk penambahan layer pada titik pariwisata yang mengatur penambahannya pada direktori penyimpanan yang digunakan untuk penyimpanan filenya. Juga diatur untuk penggunaan legend text-nya, termasuk pada message box yang akan ditampilkan apabila terdapat kegagalan dalam menambahkan layer titik pariwisatanya. Juga terdapat penerapan skema pariwisatanya untuk mengatur masing-masing simbolisasi pada titik pariwisata, termasuk gua, pantai, atau air terjun. Template-nya akan ditambahkan pada layer, namun karena di sini pada legend item visible-nya akan diterapkan metode false, artinya nanti tidak akan terlihat pada legendanya. Untuk load atribut terdapat definisi dari variabel DT sebagai data table yang akan diatur pada data grid view 1-nya. Dilakukan pengaturan pada data query. Lalu juga di sini ada penggunaan map one mouse move yang akan memberi informasi terkait dengan sistem koordinat pada arah kursor di map.
Terdapat event handle private sub map one selection change yang akan mengatur ketika button dari Krypton ribbon group button berupa identify-nya digunakan untuk memilih bagian dari layar pariwisata dapat memunculkan form pop-up-nya. Pada penggunaan map one mouse up juga digunakan dengan menggunakan dot spatial topologi, termasuk dalam titik X dan Y-nya dan point feature template yang akan diinisialisasi. Terdapat penggunaan Krypton ribbon group button normal yang akan dijalankan apabila pengguna mengeklik bagian button normalnya. Selanjutnya juga ada button zoom in click yang mana di sini menggunakan fungsi dari dot spatial control zoom in, button zoom out, dan button pan, identify, length, area, add point. Kemudian juga terdapat combo box query kecamatan, query desa, dan aset yang masing-masing mengatur tampilan data pada drop-down list di tab query. Di sini sebagai contoh pada query kecamatan diatur agar atributnya menampilkan bagian kecamatan dengan menggunakan konsep dari do while loop agar dapat menampilkan data setelahnya urut dari atas hingga akhir. Apabila peraturan query telah selesai diatur, akan diatur juga mengenai di sini saya menambahkan bagian script pop-up yang saya atur pada penggunaannya di bagian edit, di bagian information Krypton ribbon button pop-up. Saya memberikan fungsi agar nanti jika diklik dapat memunculkan bagian form pop-up desainnya ini. Ditutup dengan penggunaan button pop-up klik yang apabila nanti jika form pop-up desainnya ditutup dengan status OK akan ditambahkan message box dan juga begitu juga dengan apabila form pop-up-nya ditutup dengan status cancel. Setelah penjelasan terkait script pada form main window, sekarang lanjut pada form 8 point. Form 8 point dimulai dari penggunaan import namespace, lalu definisi dari public dan private variabel-variabel yang akan digunakan. CMD browse click akan mengatur dari penggunaan button browse untuk menambahkan file yang diinginkan pada bagian mapnya dengan modenya berbentuk image file. Terdapat get unique file name yang akan mengatur agar penamaan filenya otomatis berbeda. Lalu akan digunakan fungsi untuk mengecek apakah filenya termasuk foto atau image dengan JPG, JPG, dan PNG pada formatnya. Terdapat CMD zoom in click yang akan menggunakan dot spatial control function mode zoom in dan zoom out click dot spatial control function mode zoom out dan juga pan yang tetap menggunakan dot spatial control. Penggunaan private sub CMD save click untuk mendapatkan feature set dari layer fasilitas pada main form, membuat titik baru menggunakan koordinat dari yang diperoleh pada text box, menambahkan fitur baru, memperbarui atribut fitur yang dimasukkan, menyimpan perubahan kepada feature set, dan mengambil layer fasilitas di main formnya, juga memperbarui tampilan meta dengan map one refresh dan reset buffer. Apabila berhasil, terdapat penyampaian message box data saved successfully atau an error occurred while saving data. Pada form yang selanjutnya terdapat form pop-up, dimulai dari penggunaan namespace, dot spatial, sistem I/O, dan GeoAPI. Pada kelas form pop-up dengan definisi public dan private pada variabel yang digunakan berupa string dan objek. Lalu pada button edit digunakan dari untuk input dan juga penggunaan dari message box show password salah apabila terdapat kesalahan pada memasukkan password yang ditanyakan oleh program setelah mengklik CMD edit. Selanjutnya juga terdapat penggunaan
private sub CMD browse click sebagai event handler ketika tombol browse diklik untuk mengatur agar filternya file yang dapat dipilih berupa JPG, PNG atau files, dan mengatur dari path atau resource yang digunakan untuk menyimpan. Lalu browse penggunaan button CMD zoom in click, zoom out click, pen, dan full extend yang masing-masingnya menggunakan function mode dari dot spatial control, dan juga dari button CMD delete click pada main window-nya. Apabila berhasil akan disampaikan message di box show data berhasil dihapus, dan juga button CMD cancel click, dan juga untuk mengeload data pada map 2-nya. Selanjutnya untuk hasil run-nya, pada bagian pertama akan diberikan pop-up invalid or missing projection karena belum didefinisikan proyeksinya. Jadi di sini saya menggunakan use the maps current coordinate system yaitu WGS 84. Lalu dapat ditampilkan file dari program dari Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Baik, dimulai dari tab view menggunakan fungsi zoom in, zoom out, pen, dapat di zoom to layer lagi. Di sini juga dapat diatur untuk properties masing-masing simbologinya. Selanjutnya field-nya juga ada, dan juga untuk mengubah warna dari simbologinya. Kemudian di sini misalnya untuk membedakan ini juga dapat diubah, misalnya jadi hijau, apply, oke. Nah, selanjutnya jika saya memilih salah satu fitur di sini, saya dapat memunculkan dari pop-up informasi aset pariwisata yang muncul. Misalnya saya hendak memberikan informasi baru di situ. Sini dapat diatur bagaimana tipe filenya. Saya milih ini. Oke. Zoom in, full extend. Sini dapat digunakan sesuai fungsinya masing-masing pada setiap buttonnya. Full extend. Kemudian apabila tadi saya menggunakan fitur identify untuk memunculkan fungsi tambahan informasi pada titik pariwisata yang dipilih, pada bagian tab query saya memiliki bagian untuk memunculkan informasi dari query cari kecamatan. Misalnya saya memilih Palian, maka dapat ditampilkan atau di zoom selection pada bagian query yang dipilih. Baik, pada bagian tab query saya dapat memunculkan beberapa query dari field kecamatan seperti ada Gedang Sari, Karangmojo, Palian, Patuk, Pelayan, Rongkop, Semanu, dan Tepus. Pada salah satu penerapannya saya memilih Pelayan, maka di sini otomatis dapat ditampilkan atau di zoom selection pada bagian kecamatan Pelayan. Pada bagian edit, sini terdapat tombol edit, add point. Nah, jadi ketika saya mengkliknya, saya dapat memunculkan form dari add point untuk menambahkan data pariwisata baru. Dan sesuai dari script tadi, apabila saya tidak menambahkan foto misalnya dan mengklikkan memilih browse, nah maka dapat memunculkan pop-up information no photo selected sesuai dari pengaturan pada script tadi sebelumnya. Juga di sini saya menambahkan sambungan dari data information untuk memberi akses pada pop-up informasinya juga, walaupun tidak sedang menggunakan fitur identify. Setiap button dapat berguna.
Lalu pada bagian report juga terdapat button export map, exportable, help pada help, dan about untuk informasinya masing-masing. Kemudian pada data save file ditampilkan memiliki data atribut yang ada pada bagian tab atribut di sini. Kemudian ini juga terdapat untuk mengatur simbolisasi pada setiap fieldnya. Di kecamatan ini juga bisa diatur setiap warnanya, bisa diacak menurut apply. Oke, seperti ini tampilannya. Baiklah, mungkin sekian video penjelasan dan demonstrasi terkait praktikum pemrograman geospasial desktop acara keempat dan kelima yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.